Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Lahir Baru Berkodrat Ilahi. Lahir Baru Berkodrat Ilahi. Apa maksudnya lahir baru berkodrat ilahi? Siapa yang lahir baru dan berkodrat ilahi? Ini yang kita akan bahas, saudara. Bagi saudara yang baru pertama menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikan. Terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung channel saya ini, yang mengikuti dengan setia. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Lahir baru berkodrat ilahi. Yeskiel 36 ayat 26. 36 Yeskiel ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Baru itu saudara sekalian, hatinya baru dan juga rohnya baru atau batinnya baru. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi saudara sekalian, hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, dalam bagian hidup kita yang paling dalam, yaitu hati kita, itu diberikan hati yang taat, bukan hati yang keras. Jadi orang yang lahir baru berkodrat ilahi itu adalah orang yang senantiasa taat kepada kehendak Allah, taat kepada firman Allah. Ini perjanjian lama, Yeskiel, nabi yang dipakai Tuhan pada itu bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Nah, saudara sekalian, ternyata lahir baru berkodrat ilahi juga dibahas di dalam perjanjian baru, sudah pasti saudara sekalian. Di Yohanes pasal 3 ayat 5 jelas dikatakan begini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi lahir baru itu secara teknis ya, dilahirkan dari air dan roh. Apa maksudnya air dan roh? Kita tahu air itu melambangkan baptisan, pembersihan. Jadi ketika orang bertobat percaya Yesus, bentuk bahwa dia percaya Yesus itu dibaptis. Baptis bukan hanya soal seremonialnya, tetapi ada maknanya, yaitu bertekad untuk hidup taat kepada kehendak Allah, untuk hidup benar di hadapan Allah. Itu awal dari seorang lahir baru, yaitu dibaptis, tanda pertobatan. Maknanya adalah punya tekad untuk taat kepada firman Allah. Di gereja kita, itu sakramen ada dua, yaitu baptisan dan juga perjamuan kudus. Ini sakramen. Sakramen itu dari kata sacred, bahasa Latin sacramentum. Sacramentum itu secara etimologi, sacramentum itu artinya deklarasi, janji, tekad seorang prajurit Roma untuk setia kepada kaisar. Demikian juga dengan kita yang percaya Yesus kemudian dibaptis, tanda pertobatan, itu harus mendeklarasikan, berjanji untuk setia, taat kepada firman Tuhan. Nah, itu awal dari seorang lahir baru. Kemudian dikatakan ya, dilahirkan dari air dan roh. Roh itu Roh Kudus. Jadi orang dipimpin oleh roh. Anak Allah. Anak Allah adalah orang yang dilahirkan dari Allah. Dia harus taat kepada pimpinan roh. Jadi jelas, kalau di Roma pasal 14, setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Karena waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan. Dimeteraikan artinya tanda milik, tanda jaminan. Dimeteraikan oleh Roh Kudus, tanda perlindungan, tanda bahwa kita itu milik Tuhan, dan tanda bahwa kita itu pasti dilindungi oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, dikatakan tadi, aku berkata kepadamu, kata Yesus, jawab Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi syarat seorang bisa masuk dalam kerajaan Allah, dia harus lahir baru. Dia harus percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam pertobatan, tekad untuk hidup benar, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi bukan orang yang bersuruh-suruh Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Itu Yesus katakan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Daun berkata, kami mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Yesus berkata, ya kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena bukan orang bersuruh-suruh Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, lahir baru,
tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, di situ dikatakan, karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi yang membuat kita bisa lahir baru, itu karena kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kemudian bangkit, semua manusia akan meluncur masuk neraka. Tidak akan punya kesempatan lagi untuk hidup kekal di dalam kerajaan. Tapi karena Yesus menebus dosa manusia dengan kematian di kayu salib, kemudian kebangkitannya, kemudian dia naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita yang percaya. Kita hidup dengan penuh pengharapan. Karena kita dimungkinkan untuk lahir baru, saudara sekalian. Nah, ayat 23 dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Jadi kita lahir baru, kalau lahir secara manusia memang dari benih, sperma, seorang pria bertemu dengan sel telur, maka manusia jadi. Itu juga ada misteri, bagaimana bisa jadi janin atau zigot. Itu pasti campur tangan Allah, ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi yang membuat kita lahir baru menjadi anak Allah, itu karena benih yang tidak fana atau benih yang kekal. Dan Alkitab menjelaskan itu firman Allah. Jadi firman yang membuat kita lahir baru memiliki hati yang baru, hati yang disucikan. Kan Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang membuat kita kudus, lahir baru itu karena firman. Yang membuat kita merdeka, jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31-32. Jadi saudara sekalian, bagaimana orang bisa diubahkan memiliki hati yang baru? Itu karena firman. Jadi penting sekali kita mengerti firman, logos, sehingga menjadi rema untuk kita lakukan, dan Tuhan boleh dipermuliakan. Jadi saudara sekalian, kita harus lahir baru untuk kita bisa hidup kekal di kerajaan surga. Kalau kita tidak lahir baru, tidak diubahkan hati kita memiliki sifat tabiat Allah, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya berharap saudara sekalian yang sudah percaya Yesus, mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, sampai sifat Allah, karakter Allah nyata dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.